Farida seperti mengalihkan pembicaraan. Percakapan mereka menjadi lebih serius manakala ketika membahas masalah harga. Farida pun membuat janji kepada Tini untuk bertemu agar mencapai kesepakatan harga dan segera langsung bertransaksi. Di hari dan tempat yang ditentukan, bertemulah Tini, Iis kakaknya, dan Farida. Benar saja dugaan Tini. Ternyata ibu Farida ini masih sepantaran dengan Tini. Suasana pun mencair manakala mereka saling asik berbincang tentang pekerjaan mereka yang ternyata sama-sama menjabat sebagai sekretaris walaupun di kantor yang berbeda. Karena merasa sudah klik dan deal dengan harga rumah yang ditawarkan, segera mereka melanjutkan akad jual beli melalui notaris pada hari itu juga. Setelah selesai bertransaksi, kemudian Farida berkata, "Nanti saya bersihkan dulu ya Tin rumah itu, soalnya kan sudah lama gak dihuni." "Loh, perasaan rumah itu seperti sudah cukup bersih dan terawat, tapi kok masih mau dibersihkan lagi ya?" Pertanyaan itu entah mengapa hanya terganjal dalam benak Tini. Namun Tini kembali berpikir, jika tidak ada salahnya juga ia menunggu 1-2 hari. Setelah semua sudah bersih dan rapi, ia pun bisa langsung pindahan ke rumah baru, tanpa harus capek-capek membersihkan kembali. Tiba-tiba, Tini teringat akan si bapak-bapak yang menjaga rumah tersebut dan menanyakan kembali pada Farida. Farida hanya menggeleng. Ia merasa tidak pernah menyewa jasa seseorang untuk menjaga rumah itu. Namun dari nada bicara dan gestur tubuh Farida, seperti ia mengetahui sesuatu, tapi mencoba menyembunyikan. "Oh, saya baru ingat kalau dari ciri-ciri orang yang Mbak Tini bilang, sepertinya itu bapak-bapak yang suka singgah di rumah sekedar mencari angin," sambil menarik nafas. "Gak apa-apa kok Mbak, gak usah khawatir, nanti dia juga akan pergi," jawab Farida dengan senyum kecil. "Oh ya juga ya, kan pintu gerbang dan pintu rumahnya tidak terkunci, mungkin saja ada orang yang sengaja datang untuk sekedar berteduh," jawab Tini. Sekitar 3 hari kemudian, Farida menyerahkan kunci rumah beserta surat-surat berharga kepemilikan rumah. Farida sempat menitip pesan yang saat itu kebetulan Iis dengar agak sedikit ambigu. "Hati-hati ya menempati rumah baru ini, semoga betah dan tidak ada gangguan apapun." Iis yang penasaran langsung memotong pembicaraan. "Maksudnya gangguan apa Mbak?" Farida hanya diam dan tersenyum. Iis sebenarnya merasa ada banyak gelagat aneh dari Farida. Pertama, ia merasa aneh Farida tidak mau menempati rumah peninggalan kakaknya yang besar itu. Kedua, harga rumah yang terbilang sangat murah. Ketiga, ada beberapa hal yang sepertinya Farida sembunyikan dari asal-usul rumah tersebut. "Ngelamun aja sih. Ayo bantuin masak-masak nih, kan mau syukuran rumah baru Tini." Tepukan Tini di bahu Iis membuat Iis terperanjat. Ia kembali membuyarkan lamunan tentang Farida dan keanehan rumah itu. Iis mencoba sekuat mungkin merubah pikirannya untuk berpikir positif. Saat itu, hampir semua barang Tini sudah masuk ke dalam rumah. Terlihat beberapa orang pekerja membantu menata barang-barang bawaan dari rumah lama Tini. Setelah barang-barang selesai ditata, baru terlihatlah jelas memang rumah itu nampak indah. Sudah tidak ada lagi kesan angker di rumah baru Tini. Suasana di rumah itu pun kini berganti menjadi ramai dengan kehadiran keluarga besar yang akan bersiap untuk mengadakan syukuran dan tahlil bersama.
Tidak lama berselang, ada suara teriakan dari anak pertama Iis. "Mama!" Jen yang saat itu berusia sekitar 12 tahun berteriak dan menangis sekencang-kencangnya. Sontak Iis segera berlari melihat anaknya yang sedang bermain petak umpit bersama adik laki-laki dan anak tini di lantai 2. Saat melihat ke kamar, Jen hanya duduk bersembunyi di belakang kursi goyang tua peninggalan rumah itu. Jen heran, kenapa mamanya berlari dan mencari dirinya dengan wajah yang panik. "Mama, kenapa kok lari-lari? Jen kan lagi main sama Mike dan Irwan." Iis yang heran karena ia merasa tadi anaknya menangis dan menjerit, berlalu pergi meninggalkan Jen. Saat Iis menuruni anak tangga, wajah orang-orang seperti bingung menatap wajah Iis. "Lu ngapain lari-lari ke lantai 2 teh?" tanya Tini keheranan. "Anu, tadi kayak denger suara si Jen teriak," jawabnya. Beberapa orang saling pandang dan bilang mungkin Iis hanya salah dengar. Bahwasanya dari tadi Jen tidak berteriak apa-apa. Melihat kondisi mulai seperti tidak terkendali, Iis mencoba untuk mencuci muka. Ia menyadarkan dirinya sendiri jika sebenarnya ia sedang berhalusinasi. Saat pengajian sedang berlangsung, tiba-tiba lampu kristal di ruang utama itu ada yang pecah. Seketika suasana menjadi hening. "Tenang, mungkin lampu kristal peninggalan rumah lama ini sudah terlalu tua. Jadi wajar saja jika dipakai kembali, pasti ada yang pecah," ungkap Tini mencoba mencairkan suasana. Pengajian kemudian dilanjutkan kembali. Hal yang aneh muncul ketika lampu dapur, lampu kamar mandi, dan lampu kamar berkedip-kedip secara bersamaan. Iis yang sudah merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu, ia berbisik-bisik kepada suaminya Hedi untuk segera pulang setelah selesai syukuran. Baru saja acara doa tahlilan selesai, kini anak bayi Iis yang entah mengapa kembali menangis keras. Dan Mike yang saat itu berusia 6 tahun tiba-tiba menghilang. Kini semua orang dibuat panik. Menurut Jen dan Irwan, terakhir mereka bermain petak umpet di lantai 2, namun Mike tidak juga ditemukan. Berkali-kali Jen dan Irwan memanggil-manggil Mike untuk keluar, namun Mike tidak menjawab panggilan mereka. Iis yang panik bersama Hedi, Tini, Pak Koko, Ibu Cici, Yeni adik Tini, Joni suami Yeni, Eli adik Tini, Adi adik Tini sibuk mencari Mike. "Mike, di mana kamu, Nak?" teriak Iis berulang kali sambil mencari anaknya. Seisi rumah kini menjadi bingung dan saling pandang. "Lu gak lihat kan Mike lari keluar rumah?" tanya Joni. "Enggak lah, kan dari tadi kita di ruang depan, pasti kelihatan kalau ada Mike jalan," jawab Hedi. "Iya juga sih. Aduh, kemana ya anak itu?" tanya Joni keheranan. "Ketemu nih teh," teriakan adik kemudian dari sebuah kamar yang langsung disusul mereka semua. Alangkah terheran-herannya mereka melihat Mike anak usia 6 tahun itu sedang terlelap tidur di atas lemari tua yang juga peninggalan dari rumah lama itu. Ketika Iis melihat kamar itu, ia merasa heran. Perasaan tadi di kamar utama kursi goyangnya, lalu kok bisa berpindah ke kamar ujung ya? Apa mungkin kelakuan anak-anak yang sengaja memindahkan kursi goyang itu? Tanya Iis dalam hati. Dan lalu pandangannya menatap kursi goyang itu lekat-lekat. Ia terperajat ketika ada sosok bayangan putih yang membentuk selo tipis, membentuk pocong berdiri di sudut kamar. Ia merasa heran orang-orang di sekitarnya
seperti tidak menyadari ada sosok pocong yang ikut memperhatikan dari sudut ruangan. Mulut Iis membisu. Ada aliran darah yang kuat di sekujur tubuhnya. Kakinya bergetar hebat. Ia langsung memeluk Hedi suaminya erat-erat dan memalingkan wajah dari sosok pocong itu. Teh. Suara Adi panik menggoyang-goyangkan tubuh Iis. Iis tersadar. Dilihatnya semua orang mengerubungi Iis yang dari tadi ternyata tidak sadarkan diri. Alhamdulillah akhirnya sadar juga, jawab mereka serentak. Hedi langsung memberikan Iis segelas air putih. Setelah dirasa cukup tenang, Tini membuka suara jika kakaknya Iis tergeletak pingsan di kamar mandi. Tini yang khawatir kakaknya ini sakit, segera menawarkan diri untuk menemaninya ke klinik. Teteh diantar yuk sama Tini ke dokter, biar kok Hedi bawa anak-anak pulang duluan. Nanti Tini antar deh Teteh pulang ke Bekasi setelah dari dokter. Iis hanya menggeleng lemah. Ia menatap ke langit-langit dan kemudian teringat akan lampu kristal yang pecah. Lampu itu bukannya pecah, tanya Iis. Loh, Teteh ini ngelintur ya? Jawab Adi terkekeh. Tuh lihat, lampu kristalnya masih bagus. Tunjuk Adi ke arah langit-langit. Karena kondisi Iis yang masih shock dan lemah, akhirnya Iis, Hedi, Jen, dan Mike pamit pulang duluan. Tidak sampai acara selesai. Baru saja berjalan sampai di muka pintu, Iis seperti menyadari sesuatu. Papa, bayiku mana? Marcel kemana? Tanya Iis panik. Namun mereka semua seperti tambah keheranan dengan perilaku anak Iis.